Oke guys, selamat pagi. Semoga kalian bisa dengar suaraku ya. Nah, di sini untuk gambar tampak, tugas Gamkon 1, di sini cara membuat gambar tampak itu tuh kalian harus tahu elemen-elemen apa aja yang ada di dinding. Contohnya seperti ini nih. Di sini ada jendela. Jadi kalian harus tahu tuh notasinya jendela. Ini jendela, ini jendela, ini pintu nih. Cuma nggak, biasanya pintu kan gini nih. Nah, kayak gitu. Ini juga kayaknya pintu juga. Nah, terus ini jendela tuh di samping sini. Nah, ini tuh yang hitam full kayak gini tuh namanya kolom ya, yang kayak gini tuh hitam itu pastiin tuh dia kolom. Next, kalau sudah tahu itu, nah terus kalau yang kayak gini tuh berarti dinding ya. Terus di sini ada jendela lagi. Terus sini ada jendela, ini jendela kamar mandi, jendela dapur ya. Udah, itu aja. Di kamar mandi nggak ada jendela. Di kamar mandi ada pintu. Kayaknya bukanya ke sini. Kamar tidur bukanya ke sini, ke sini. Gitu. Oke, udah ya. Nah, habis itu biasanya kalian set dulu nih. Aku mau gambar apa dulu gitu. Nah, di sini ada gambar tampak depan, tampak kalau lihat ke sini berarti tampak kanan, lalu tampak kiri, terus tampak belakang. Nah, dari elemen-elemen itu, jadi kalian tuh tahu kayak, oh, tampak depan tuh ada apa aja sih? Ternyata ada jendela. Ada jendela ini. Ada jendela ini, ada pintu, ada jendela, ada pintu, ada jendela. Nah, kalian tinggal gambar nih. Kayak mana sih gambarnya gitu. Jadi kayak kalian itu lurusin aja sama ininya kalian, di kertas bawahnya kalian. Misalnya ini kan. Nah, anggap aja nih tambah depan ya. Ini di dinding juga. Oh, di terasnya ada beberapa kolom ya ini. Berarti dia ornamen aja lah buat di teras gitu kan biasa ada. Nah, seperti ini. Ini kebablasan. Ini lurusnya ini lah ya. Ini. Oke. Kalian nanti gambarnya pakai penggaris, jangan kayak gua. Habis itu karena di sini itu nggak diketahui perbedaan elevasi antara di teras dan ruang tamu, anggap aja ya. Ini kita anggap aja di terasnya ini tuh elevasinya turun 5 cm lah. Berarti elevasinya teras, elevnya itu 0,05 meter. Sedangkan yang di sini ini minus 0,5 meter. Nah, yang di sini plus minus 0,00 meter. Jadi ini yang semua yang di dalam rumah 0,00 meter. Seperti itu. Oke, anggap aja terasnya turun ya tadi ya. Lanjut untuk bikin gambarnya itu. Nah, ini pakai penggaris ya. Nah, ini habis itu kan ada teras tuh. Terasnya berarti agak turun. Berarti ini ya sekitar 0,05 seperti ini. Kurang lebih. Kenapa dah? Nah. Ini agak turun, lalu di sini nampak banget ada kolom. Nah, kalian kalau bisa lihat, nah di sini ada kolom. Karena kenapa kok tahu Kak itu kolom? Ya karena ini ada warna hitam kayak gini, kalian jadi bisa interpret di sini juga. Oh, sama aja. Oke. Lalu nah, kalian itu di sini ada pintu. Di sini yang pintu pertama, kita gambarnya terserah mau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya, kita mulainya dari kiri aja ya. Jadi area ruang makan ini. Jadi di ruang makan ada apa? Ada jendela sama ada pintu ya. Nah, kita gambar tuh jendelanya. Kalau ini kan jendelanya 2 gini ya. Kalau dilihat di sini tuh kan modelnya 2. Terus di sini juga ada pintu. Gitu. Lanjut ke yang di sini.
ruang tamu. Ini jendelanya juga ada 2, lalu ada pintu. Penggaris ya gambarnya. Terus di sini di kamar berapa nih? Kamar tidur 1, ada 1 jendela. Nah, untuk mengetahui Kak ini nanti aku tingginya berapa ya? Tinggi antara ini ke sini, terus atau jendela dari atas kayak gini, ini kan pasti ada atapnya tuh. Nanti ada jarak kayak gitu. Nah itu tuh gimana sih Kak cara taunya gitu? Aduh, sorry. Nah kalian bisa cari aja di internet gitu. Biasanya ada standar untuk jendela gitu. Tingginya berapa? Biasanya kalau di ruang tamu tuh jendelanya agak ke bawah gitu guys. Kayak agak ini, paham gak sih? Nah ini jendelanya ruang tamu tuh biasanya agak besar. Kalau kamar sama ruangan lain tuh biasanya agak kecil. Nah ini kan tipenya 2 nih, tipenya 3 deh. Sorry. Kelihatan gak sih di sininya? Kelihatan lah ya. Nah habis itu kalau jarak ke sini standarnya sih biasanya 1 meter 100 cm. Nah sini ke sini tuh dari misalnya kalian pernah lihat kan bikin jendela atau bikin apa sih namanya, bikin jendela atau bikin pintu. Nah di atasnya itu kan pasti masih ada dinding sisa, itu biasanya 40 atau 45, kalian pakai aja mana yang enak di skalanya kalian kayak gitu. Lalu 40 sampai 45 itu kenapa sih harus ada jaraknya Kak ya? Karena dia kan hitungannya penahan ya, jadi kayak harus strukturnya tuh harus ada yang nahan ya. Kalau misalnya ini harus bener-bener ada dinding yang kesisa gitu. Beda cerita nanti kalau desain rumahnya kayak banyak full kaca dari atas sampai bawah, nah itu pasti beda desain dan beda kekuatan kayak gitu guys. Ini kalian yang masih rumah yang sederhana. Terus di atas tuh, nah nih Kak gimana sih kalau gambar atap tanpa atasnya? Nah anggap aja ini aku lagi gambar, ini ada atap di sini. Atapnya kalau di soalnya kalian itu kan tipenya yang 5 segini ya, kalian bisa lihat nggak nih? Terus begini, terus nah paham gak sih kalau model atap tuh kayak gini kalau tanpa atas? Kalian kalau mau lihat in real life itu tuh kayak kalian buka aja Google Map. Nah itu nanti kalian show-nya itu bisa satelit atau terrain. Nah itu kelihatan model rumahnya, satelit kalau nggak salah, kelihatan atap rumahnya dari atas itu kayak mana. Biasanya kayak gini. Nah kalau yang kayak gini, nah berarti ada apa dong di sini? Kita ikutin garisnya. Nah di sini kita ikutin mulai dari ujung, berarti ada atap ini. Nah kan sama kan lurusnya nih. Nah terus di sini ada nih, terus di sini ada lagi titik dulu, terus di sini ada lebih satu sekitar, biasanya tuh lebihnya berapa sih Kak gitu? Lebihnya 1 meter lah guys. Soalnya kalian biasanya kalau lewat kiri kanan itu biasanya di ada buat akses gitu loh, buat keliling rumahnya. Nah untuk gambar atapnya, karena ini modelnya seperti ini, nah ini model gini tuh, tinggal ditarik aja begini, sudah deh. Nah atapnya tuh warnanya kayak mana Kak? Warnanya misalnya motifnya tuh seperti apa, tergantung tipe atapnya. Ada atap yang seng, ada atap yang aseng itu atau asbes, itu biasanya modelnya sama, dia tuh cuma lurus gini aja, gelombang. Nah kalau ada lagi yang bukan seng, dia itu atap keramik biasa guys sih. Kalau kalian lihat itu, kalau kalian masuk ke ruangan di gedung es, terus kalian lihat di samping kiri kanan, misalnya di lantai 2 atau lantai 3 tuh kelihatan kan atapnya gedung-gedung sebelah. Nah itu dia tuh modelnya gini guys. Nih kalian bikin aja kayak gini. Ini jaraknya berapa? Jadi ada tipe-tipe atap keramik namanya, atap keramik. Nah atap keramik itu tipenya ada macam-macam. Ada yang 30 kali, dia tuh modelnya gini loh. Nah ini modelnya gini. Kalau in real life kalian kalau tahu,
Nah di sininya ada yang 30, ada yang 20 berapa gitu. Aku biasanya ambil 30 sih biar gampang aja di gambarnya nanti. Nah tergantung skala juga sih untuk memudahkan. Nah di sininya ada yang 28, ada yang 40 gitu, tergantung merek, tergantung brand. Cari yang fit sama desain kalian aja. Terus kira-kira kalau diskalain nggak kesusahan. Nah kalau atap yang seperti ini kan modelnya gini, terus begini ditumpuk lagi, begini lagi ditumpuk lagi, begini lagi. Paham gak sih kalian kalau pernah lihat atap ya? Nah ini kalian interpret, masukkan ke sini. Ini jaraknya berapa? Yang jarak sini ya berarti ya 30 tuh. 30, yang ke sininya 30 lah ya, 30 kali 30. Nah kalian interpret sendiri. Ini garisnya jangan sampai sini ya guys, sampai bawah atap aja. Oh iya lagi, biasanya tinggi rumah itu kan kalau kalian tahu standar rumah sehat itu minimal 2,8. Ambil aja 3 meter gitu. 3 meter tuh udah lega gitu loh, kayak dari atas, dari bawah sini elevasi 0,00. Kalau ini kan elevasinya 0,05 meter. Jadi elevasi itu gini guys, ada hitam-hitamnya gini, segitiga kebalik. Nah ini anggap aja dia 3000 cm, 3000 mili deh, sorry. Nah ini 3 meter, udah gitu aja. Nah ini gimana sih kak cara ini bikin atapnya? Nah atap itu biasanya gini, nanti sih kalian sebenarnya diajarin, cuma kurang lebih gampangnya gini aja. Kalian bikin garis-garis yang ini jaraknya 30, terus kan ke bawah juga kayak gini. Nah ini jaraknya 30, jarak sini ke sini. Oke, habis itu kalian bikin kayak gelombang-gelombang gitu loh guys, gelombang gini, ini terus lurus. Jeda itu ya ini, jeda ini, set. Oke, ininya kan 30. Ini 30. Oh, ini 30 berarti 15. Sorry. Berarti ini 30, ini 30, sorry. 30. Berarti ini 15, ini 15 kan. Habis itu ininya ini 15. Nah, ini gelombang, ini lurus, ini gelombang, ini lurus, kayak gitu guys. Nanti di atasnya juga ada nih gelombang, ini lurus. Jangan yang kayak di atasnya gelombang, ya tetap gelombang. Atasnya lurus ya tetap lurus gitu. Kalian lihat kan kayak atap tuh masangnya kayak gitu. Nah ini terusin aja sampai selesai. Ini gelombang, ini lurus, gelombang, lurus. Itu nggak literally lurus ya, kayak dia masih bergelombang gitu loh, kayak ininya tuh masih gini gitu, kayak gitulah. Nah yang kalau bisa gelombang-gelombang kak bikinnya gimana ya, pakai tangan aja. Yang ini kalian udah ukur pakai penggaris, jadi pakai pensil ditipisin, jangan terlalu ditekan. Nah yang pas gelombang itu kalian tebelin, kalian tekan nggak apa-apa. Tuh ya, atap udah kelar. Nah habis itu kan kak ini kan ada apa sih namanya, ada kayak ornamen ini ya, apa sih namanya, kolom gitu. Nah kolomnya tuh gimana cara gambarnya? Nah di sini kalian gambar aja satu kolom, karena itu yang terlihat di depan pasti cuma kolom paling depan kan. Nah ini anggap aja nih kolomnya ya. Kolom tuh biasanya kalau rumah lantai 1 itu 15 kali 15. Nah gini. Biasanya juga kalau udah ada terasnya gini, itu tuh atapnya beda lagi. Dia jadi kayak punya atap sendiri gitu loh terasnya. Gitu. Terus di sini biasanya ada atapnya sendiri. Paham gak sih? Pernah lihat gak sih rumah yang kayak gitu? Atap terasnya ada sendiri. Nah itu tergantung desain soalmu ya. Jadi nanti di denahnya biasanya udah ada atap tambahan. Oke. Apalagi ya? Tanpa kanan, tanpa kiri, tanpa belakang, kurang lebih aja guys. Kayak kalian harus tahu elemen-elemen apa yang ada di situ. Misal di sini kayak aku tanpa kanan, berarti tanpa kanan ini cuma ada satu jendela gitu. Lanjut lagi, gimana kalau misalnya kak atapnya itu pelana? Ini kan atapnya kayak prisma gitu ya, ini namanya apa ya, aku lupa ya, nanti kalian diajarin lah tipe-tipe atap. Nah ini atapnya yang pelana, contohnya mana sih,
Pelana itu kayak mana? Pelana itu cuma gini doang, lurus. Ini. Balik. Jadi tuh ada lebih lebar gini loh kalau atap tuh. Sorry, lurus. Nah, itu. Kalau atap pelana gimana dong kak? Nah, berarti ditampak ininya, ditampak anggap aja ini tampak ini ya, tampak depan. Berarti atapnya gini doang, lurus kayak di PPT kalian. Nah, nanti bikin atapnya gini ya guys. Nah, ini rumahnya, sorry. Berarti tadi 3 dinding. Ini dinding. Terus nih kalian ada pintu, ada jendela, ada pintu, ada jendela, ada jendela. Nah, kalian untuk ukuran jendela di sini 1 meter. Nah, kalau mau kak rumah yang ruangan tamu itu tuh nanti kalian terserah mau yang model jendela gini atau yang panjang gini. Mau main estetik ya monggo aja sih. Gitu. Ini sesuai apa ya, interpret kalian sendiri sih. Lalu kalau dari samping nih, tak hapus ya. Kalau dari tampak kanan berarti ini kan kanan nih, yang sebelah sini. Berarti jadinya gini. Ini dinding. Terus gini, set. Kenapa ada ininya? Ini tuh yang ini loh guys. Oh nggak ada. Ini tuh yang tengah gini loh. Nih, di tengah nih kan ada kayak pelananya Naya itu. Nih. Gitu. Terus ini tuh aduh. Apa nih? Nah, ini tuh gini. Nah, dia tuh ada biasanya buat selasar buat ada orang jalan di sini. Kalau hujan nggak kehujanan lah. Nah, biasanya tuh dilebihin gitu 1 meter. Itu guys. Paham gak sih? Nah, oh ya tadi sorry. Nah, berarti kalau tampak kanan di sini berarti begini kan. Nah, ininya nanti kalau janjian 3 meter ya di belakang juga 3 meter. Gitu. Terus apa lagi? Oh ya, di sini cuma ada elemennya ada apa? Ada jendela. Nah, di sini kok jangan digambar ya itu. Ini anggap aja ini titik yang tadi tengah-tengahnya ini. Nah, titiknya itu ada jendela, titik antara pembeda antar ruangan. Nah, ini ada jendela 2 potong. 2 potong. Modelnya 2. Jendela tuh notasinya kayak gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada pintu. Kurang lebih gitu aja sih. Nah, oh iya gimana sih kak cara tahu kemiringan atap yang kayak gitu-gitu? Atap itu kemiringan minimal 30 sampai 40 degree. 30 sampai 40 degree itu di sini guys. Ini alfa. Nah, alfanya kayak gitu. Nah, ini mau tahu tingginya berapa? Biasanya juga tergantung rumahnya. Tingginya berapa sama model atapnya juga. Itu kalau rumah 3 meter, atapnya berapa ya? Biasanya tuh nggak sampai 3 meter sih gitu. Atau kalian kalau misalnya bingung ikut aja yang di PPT dari Patoha itu tuh ada tinggi atap gitu loh, jadi kayak kalian pakai dari situ aja biar kompakan sumbernya gitu. Soalnya ada yang beberapa rumahnya kecil tapi atapnya tinggi, ada yang rumahnya gede atapnya kecil gitu. Di sini bisa aja 2 meter gitu, tergantung konfigurasi kuda-kuda dan struktur atap yang dia pakai gitu ya. At least ini alfanya segitu. Nanti kalau kalian aku bingung kak kayak mana gitu, ya udah ini tarik aja garis yang 30, nanti ketemunya di mana. Terus aku maunya tinggi 2 meter misalnya kayak gitu, ya udah gitu ya. Kalau itu tadi kan yang tipenya atapnya pelana, kalau yang ini prisma, yang ini pelana, yang sekarang digambar ini pelana, yang sebelumnya tadi itu prisma. Seringnya lagi ada ornamen tambahan, tentunya ventilasi. Nggak mungkin kan model pintu sama jendelanya seperti ini aja. Nah, dia tuh biasanya ada ventilasi kotak-kotak kecil di sini. Berapa ya? 20 kali 20 lah biasanya tuh. 20 kali 20 sorry 20 cm kali 20 cm. Nah, itu kalau kalian pakai mili berapa dah itu. Jadi ini satu kotak ini interpretasinya seperti itu. Di atas pintu ada 2. Terserah sih kalau kalian nggak mau pakai, karena di sini nggak ada gitu di gambar ya nggak apa-apa.
Oh ya, jangan lupa kalian di ketinggian sininya kalian kasih elevasinya. Contohnya gini, ini atapnya aku hapus aja ya. Ini atapnya ini di elevasi. Jadi kalau nulis elevasi tuh nih. Nah, kalian antara taruh di kanan gambar atau di kiri gambar. Which side do you want it? Terserah. Pokoknya intinya dikasih keterangan di sini. Aduh, lulu. Ini elevasi berapa tadi? Misal aku 3 tambah 2 ya, berarti 5 meter. 5,00 meter. Itu atau 5 meter aja udah cukup. Terserah kalian mau pakai mana. Ini yang kalau sini, aduh. Nah, ini tinggian ring baloknya ya. Tinggian atapnya mulai. Ini segitiga kebalik ya, guys. Sorry gambarnya agak-agak. 3 meter. 3,00 meter. Tuh. Dia tuh kayak kalau kalian bingung, kalian kasih garis putus-putus aja dari sini. Nah, nanti kalau di gambar nggak usah ditulisin alfa 30, nggak usah. Itu kalau kalian ditanya aja. Kecuali nanti disuruh ya di state. Ini tinggi lantai ya guys, yang sama kayak gini. Set. Nah, gitu. Terus seperti ini. Nah, ini elevasinya. Oh, ini plus, ini ada plusnya guys, sorry. Ini plus minus 0,00 meter gitu. Nanti kalian pasti di sini ada kayak gini. Nah, ini tanahnya, notasi tanah kan gini nih, kayak hashtag. Oke. Nah, ini elevasinya sih teras tadi ya kan, soalnya nggak turun, nggak mungkin dong teras agak naik. Elevasinya minus 0,05 meter itu. Kok elevasi kok pakai meter, kak yang lain kok pakai milimeter? Ya, elevasi itu kalian satuannya harus meter ya guys. Kalau yang lain-lain tergantung gambarnya. Kalau kita sekarang tuh pakai milimeter. Itu kadang di beberapa perusahaan lain tuh dia pakai senti gitu. Tapi kalau untuk Gamkon 1 nih pakai mili ya. Tuh, contohnya lagi nih kan kayak nih di gambar ini tuh pakai senti, 300 senti berarti berapa, 3 meter. Itu dia nggak pakai mili. Tergantung developer yang bikin rumahnya. Itu tergantung perusahaan yang bikin rumahnya. Kalau di kelas nanti kalian ini lebar notasi ininya pakai 3000. Terus elemen apa lagi sih kak yang kalau ini tempat depan ya? Elemen apa lagi yang harus saya cantumkan? Nah, kalau di sini biasanya tuh kan di sini ada terusannya nih guys. Ada terusan bawahnya itu kan ini bisanya 1, ini 2, ini 3. Nah, ini kalian pakai penggaris ya, yang bulat-bulat itu. Nah, ini lagi ada nih. Oh, ini pakai yang kanan aja. Ini A, ini B, terus ini ada lagi. Ikutin aja sesuai potongan si apa sih namanya nih, potongan si kolomnya. Nah, ini asnya kolom nih D, terus ini C, sorry ini E. Nah, yang kelihatan di ini apa? Di sini ada angka 4. Berarti kalian tulis aja di sini dimensinya berapa. Tadi 300. Oke, tulis ya. Oh, kalau kalian pakai mili berarti ya 3000 lah ya. Nah, udah tulis dimensinya, terus di sini titiknya apa aja, 1, 2, karena sometimes 3, 4. Karena sometimes kalian itu bikin yang kayak kepotong gini, tapi kalian nggak usah nulis semuanya gitu loh. Soalnya ada kolom yang nggak ke tulis gitu. Misalnya contohnya ini nih, kalian tambah kiri. Nah, di sini kalian misalnya ini E, F gitu ya misal. Oh, yang F di sinilah, F, G gitu. Nah, kalian tentu pas tampak kiri yang D ini nggak kelihatan kan di sebelah sana gitu. Yang C ini juga nggak kelihatan. Jadi yang ditulis yang ininya aja gitu. Yang ada aja gitu loh yang ditampak itu. Gitu. Nah, ini yang kalau misalnya penulisan ABCD ini tergantung denahnya ya. Nanti ditulis sesuai denahnya. Itu kalau misalnya nggak ada ya diinterpret sendiri.
Udah tampak gitu aja guys. Ini contoh dari tampak depan yang ini. Terus harus ada tampaknya, tinggian atap, elevasi. Ini aku highlight aja. Ini ada tampaknya nih, ada tampak depan. Terus ini nggak usah ya, nggak usah ditulis, ini nggak usah ditulis. Nah dia itu diwakilkan dengan si elevasi ini, elevasi tulis semua. Terus ini tulis gitu. Terus oh ya sorry, tergantung lagi sama desain di PPT-nya Pak Toha harus ada ini apa enggak. Harusnya ada sih, atau mungkin dia nggak usah pakai 1-2 gini, cuma dimensi doang gitu. Sama ini derajatnya nih cukup tahu aja lah ya, kayak oh aku pakainya derajatnya yang 30 gitu, atau aku pakai 40 gitu deh guys. Udah selesai udah ya dari aku. Semoga bisa ngerjain tugasnya Pak Toha dengan baik. Jangan lupa tugas rumah sehatnya juga dikerjain. Oke, selamat pagi.